Selamat datang kembali bersama saya di Inspirasi Kuela. Kali ini saya akan mengulik sejarah asal-usul tentang gado-gado. Hidangan Indonesia merupakan salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara di Indonesia. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya akan bumbu yang berasal dari rempah-rempah, seperti kemiri, cabai, bumbu kunci, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa, dan gula aren. Salah satu yang menjadi favorit dan menempati posisi istimewa dalam seni kuliner adalah bumbu kacang. Hal itu ada sejak diperkenalkan bumbu kacang dari Meksiko oleh pedagang Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 lalu. Gado-gado jadi salah satu makanan khas Jakarta yang disiram dengan bumbu kacang. Tentunya, gado-gado berisi berbagai macam sayuran rebus. Gado-gado juga merupakan salah satu kuliner khas Betawi yang hingga saat ini masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kuliner yang satu ini biasanya diibaratkan sebagai saladnya orang Indonesia loh. Karena terdiri dari campuran jenis-jenis sayuran yang disiram dengan bumbu kacang. Terdapat banyak menjual gado-gado di berbagai tempat di Jakarta, mulai dari pedagang kaki lima hingga di restoran. Maka dari itu, mereka menyebutnya sebagai Indonesian Salad. Tak hanya disukai oleh masyarakat Indonesia saja, gado-gado juga digemari oleh orang asing loh. Lalu, bagaimana sejarah asal-usul gado-gado? Kamu yang menjadi penggemar kuliner khas Betawi ini tentu penasaran kan? Jadi, ayo kita simak videonya bersama-sama. Asal-usul gado-gado. Melansir dari laman Dinas Kebudayaan, nama gado-gado berasal dari kata digado, yang berarti dalam bahasa Betawi, artinya dimakan tanpa nasi. Karena gado-gado biasanya memang tidak disantap dengan nasi, melainkan dengan lontong sebagai pengganti nasi. Ditemukan oleh masyarakat Kampung Tugu. Disebutkan jika gado-gado ditemukan oleh masyarakat Kampung Tugu yang aslinya adalah keturunan orang Portugis. Pada abad ke-17, mereka dibawa oleh Belanda ke Indonesia untuk dijadikan sebagai budak. Kemudian, mereka mendirikan sebuah kampung yang diberi nama Tugu, yang berasal dari kata Por, Tugu, Ese. Warga di kampung Tugu ini kemudian melestarikan budaya dan kuliner mereka sendiri. Salah satunya terdapat gado-gado yang berasal dari kata gadu dalam Portugis yang artinya makanan yang dicampur-campur. Disebut juga berasal dari masyarakat Tionghoa. Dalam versi lainnya, gado-gado juga disebut berasal dari warga Tionghoa. Pada zaman dahulu, orang-orang Tionghoa yang ada di Betawi menyukai pecel dari Jawa. Sehingga mereka menciptakan gado-gado sebagai modifikasi dari pecel Jawa yang sudah disesuaikan dengan lidah mereka. Populer sejak 1950-an. Gado-gado diketahui sudah ada dan populer sejak tahun 1950-an di Jakarta. Hal tersebut berdasarkan lagu berjudul Gado-Gado Betawi yang dinyanyikan oleh Ivo Nila Kresna. Pada masa itu,
gado-gado sudah menjadi kuliner yang banyak digemari oleh masyarakat Betawi. Biasanya, dalam satu porsi gado-gado sudah berisi berbagai jenis sayuran rebus seperti tauge, tahu, tempe, telur rebus, kentang, dan lontong. Kemudian disiram dengan saus kacang yang gurih. Saat ini masih banyak penjual gado-gado yang bisa kamu temukan di seluruh pelosok wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga ke pelosok desa. Mulanya, istilah gado-gado ini dipakai untuk menyebut pakan hewan yang terbuat dari campuran sisa-sisa makanan. Namun, kemudian istilah ini dipakai untuk menyebut salad sayuran dengan saus kacang yang dibawa oleh Portugis ke Indonesia. Pada zaman dahulu, gado-gado Kampung Tugu memiliki ciri khasnya, yaitu bumbu kacang tersebut disiram ke atas sayuran. Bumbu kacangnya juga lebih encer dan pedas daripada gado-gado lainnya. Selain itu, gado-gado Kampung Tugu juga menggunakan sayur-sayuran yang tidak umum ditemukan di gado-gado lainnya, seperti daun singkong, daun pepaya, dan daun ubi. Gado-gado kemudian menyebar ke seluruh wilayah Jakarta dan menjadi makanan khas Betawi. Konon katanya, gado-gado juga menjadi makanan yang sangat digemari oleh orang-orang Belanda loh. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu harus merasa bangga karena makanan asal Indonesia ini termasuk makanan yang mendunia. Meski sederhana, masakan Indonesia ini lebih dari sekedar makanan. Karena masakan Indonesia ini berhasil meraih juara pertama dalam kategori estetika presentasi pada International Cooking Competition 2010 di Naples, Italia. Jadi, apakah gado-gado termasuk makanan favorit kalian? Dan itulah tadi sedikit mengulik sejarah tentang gado-gado. Mohon maaf jika penyebutan salah nama atau suatu produk. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya hanya di Inspirasi Goela. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Bye!